Ya, ini Pak Santiago lagi keras-keras sama aparat. Mari kita ambil aja. Nggak bisa. Santai merah. Teman-teman yang itu mana? Abeb, itu benar. Justru pesan itu harus kami sampaikan, Pak. Kenapa nyuruh jangan takut lah? Terus apa lagi? Udah titik. Ya betul. Yang dimaksud ke bendera. Apa masalahnya? Laporkan saya, tangkap saya. Yang itu Permenlu untuk Pemda. Tapi kalau yang ini tetapi bendera yang 3 merah putih di atas, Israel di kanan, Palestina di kiri, tetap dibiarkan. Karena itu Gus Dur juga mengatakan, soal Permenlu nomor 3 saya tanggung jawab. Ya, itu bukan untuk masyarakat, tetapi untuk Pemda. Ini Gus Dur ini memberi contoh yang baik. Tangkaplah Gus Dur ini. Ya, tangkap. Jadi saya minta tolong teman-teman kita hargai himbauan Bapak Polisi yang bendera Israel dan Palestina turunkan, kecuali yang 3. Bapak Polisi, 3 bendera ini melambangkan apa? Indonesia adalah negara non-blok, negara bebas aktif. Dia harus berperan sebagai pendamai. Makanya dia posisinya di tengah dan lebih besar ukurannya. Indonesia harus kembali menjadi martabatnya, menjadi Indonesia sesungguhnya. Tidak memerah, tidak mengutuki, tetapi jadi juru damai. Setuju? Turunkan bendera Israel sama Palestina, kecuali yang 3. Itu boleh. Itu melambangkan Indonesia harus berdiri di tengah. Indonesia adalah negara besar. Indonesia harus tampil jadi juru damai. Indonesia adalah negara non-blok. Indonesia adalah negara yang bebas aktif. Kalau hanya pidato presiden kita hargai, tetapi itu bukan landasan konstitusi Bapak Ibu. Tetap kita dukung Indonesia yang jaya dan luar biasa dan tidak berpihak, itu saja. Ini Gus Dur, tolong tunjukkan Bapak Ibu. Gus Dur ini coba kesana dulu biar Bapak itu lihat. Gus Dur coba foto Gus Dur, coba dikasih tunjuk. Kasih tunjuk itu Pak Polisi itu. Apa kata Gus Dur? Ya, jadi begitu Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan. Baik, silakan Pak Habibudin menyampaikan aspirasi kita, dan ini nanti kita secara damai, tidak menutup pemerintah, tidak membenci pemerintah, tetapi mengingatkan pemerintah supaya pada jati dirinya. Pemerintah dan petinggi atau lembaga penyelenggara negara Republik Indonesia jangan didikte oleh non-state actor. Ya, tidak boleh penyelenggara negara, tidak boleh pemerintah dikendalikan, didikte oleh siapapun di Indonesia ini, terutama juga oleh ormas-ormas tertentu, tetapi harus tunduk kepada konstitusi. Bapak Ibu, negara Indonesia bukan negara agama. Negara Indonesia bukan negara sekuler, tetapi Indonesia adalah negara Pancasila. Kita dukung itu. Kita dukung pemerintah, kita dukung Pancasila. Pancasila tidak harga mati itu. Ini perjuangan kami Bapak Ibu. Ideologi Indonesia adalah ideologi Pancasila. Semangat persatuan kita adalah semangat sila ketiga Pancasila. Ini tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh ditawar-tawar. Kami minta petinggi lembaga tinggi negara, pemerintah, TNI, Polri, mari Bapak, kami mendukung 100% Bapak-Bapak sebagai alat bela negara untuk menegakkan Pancasila. Tidak memihak untuk menegakkan Pancasila. Kalau ada orang yang mengintimidasi, melakukan pembohongan, tolong Bapak-Bapak panggil itu yang melakukan kebohongan publik. Bina mereka. Bukankah tugas negara ini adalah salah satu mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan membodohi, kami hormat hukum, kami hormat kepada Bapak-Bapak polisi. Jadi itu posisi kami Pak, dari Galarua, jaga Pancasila dan Khatulistiwa, dari masyarakat hukum adat Nusantara. Jadi
Jadi jangan ada sesuatu kekuatan apapun di Indonesia ini yang mengatakan bubarkan masyarakat hukum adat Nusantara. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab Indonesia belum ada, masyarakat hukum adat Nusantara sudah ada. Sebelum saya lahir, masyarakat hukum adat Nusantara sudah hadir. Maka mari kita hormati mereka sama dengan tugas bapak-bapak polisi ini kita hargai dan hormati. Kami menghargai dan mendukung 100%. Oleh karena itu, ini saya akan sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah, wahai pemerintah eksekutif, berlaku adillah di dalam menangani konflik-konflik di dunia ini. Jangan berpihak kepada salah satu pihak, jangan mengutuki pihak yang lain, tetapi Anda sebagai juru damai. Karena itulah amanah konstitusi kita, yaitu sebagai turut aktif menciptakan keadilan dunia berdasarkan keadilan dan betul nggak? Itu jadi kami harap pemerintah jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Kalau ada kekuatan tertentu di Indonesia ini yang mengintimidasi pemerintah, lawan, lawan, lawan. Wahai menteri yang Anda di bidang politik hukum dan HAM, ya, tolong bapak-bapak menteri Menko Polhukam mengeluarkan kata-kata yang sejuk, tidak membeda-bedakan agama, suku dan ras, sehingga di masyarakat ini ada keterbelahan. Banyak orang diam bapak-bapak, tidak setuju, tetapi mereka diam, ingin toleransi dan kedamaian itu berjalan dengan baik. Wahai kau DPR Republik Indonesia, kau adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Anda bukan Dewan Partai Rakyat. Anda telah mengkooptasi dan mencuri kedaulatan rakyat. Laksanakan tugasmu. Jangan ikut-ikutan ormas untuk mengutuki suatu bangsa atau membelah bangsa lain. Anda sudah salah kaprah. Wahai ketua DPR, juga wahai ketua MPR, saya mengerti posisi kamu. Rakyat mengerti posisi kamu. Karena Anda dibonsai, tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal semestinya MPR itu adalah lembaga tertinggi rakyat. Kami berjuang, wahai MPR, untuk posisi Anda kembali menjadi lembaga tertinggi rakyat Indonesia. Wahai ormas-ormas yang merasa kuat di Indonesia ini bukan negara agama, ini bukan negara sekuler. Stop mengintimidasi siapapun di negara ini. Apakah pemerintah, apakah eksekutif, siapapun, stop mengintimidasi. Wahai pemimpin-pemimpin agama, penakut, pengecut, Anda harus berani menyuarakan kebenaran. Berikan bimbingan moral kepada pemerintah, berikan bimbingan moral kepada penyelenggara-negara. Berikan bimbingan, Anda tidak harus berpolitik. Sekali lagi saya tegaskan, Indonesia bukan negara agama, Indonesia bukan negara sekuler. Kenapa kita melakukan pembelaan yang luar biasa? Sementara di Indonesia ini banyak yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Bapak Ibu, Bapak Polri, Bapak TNI yang kami hormati, kami sangat bangga kepada TNI karena Anda dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demikian juga Polri. Tetaplah pada pembelaan sebagai alat bela negara. Kalau ada yang macam-macam di Indonesia ini, Pak, tidak peduli siapapun dia, panggil dan tidak. Jangan takut. Jangan kalau misalnya lembaga ini mengadukan ke Istana Agama, prosesnya cepat sekali. Tetapi kalau rakyat jelata yang mengadukan bisa 10 bulan, 1 tahun. Jangan begitu Bapak Polri, proses saja. Proses saja. Ya, ini yang kami inginkan. Jadi jangan ada diskriminasi. Bapak Ibu juga menyaksikan bagaimana di suatu daerah pembubaran agama secara paksa, pembubaran ibadah secara paksa, penutupan rumah ibadah secara paksa. Kami mohon Bapak Polisi panggil mereka dan bina, karena itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Jangan ada lagi diskriminasi, jangan ada lagi persekusi, jangan ada lagi intoleransi di Indonesia. Kami mohon Bapak Polisi, kami hanya berharap kepada Bapak Polisi. Tetapi kalau polisi tidak bisa memenuhi harapan rakyat, kemudian rakyat kecewa kepada polisi, jangan salahkan rakyat. Kami 100% percaya kepada polisi. Juga hal-hal yang lainnya kami mohon di daerah-daerah lain, ya, kami memohon pemerintah bersikap adil dan bersikap adil. Ini yang ingin saya sampaikan teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lain menyampaikan secara singkat, karena teman-teman ini juga udah panas. Bapak polisi juga mungkin udah capek. Silakan Pak Habibudin.